Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview salah satu video mengenai jurus industri telekomunikasi kebut transformasi digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Turahmi. Di sini saya akan membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya yang mata kuliahnya adalah Ekonomi Pembangunan dan Teknologi Informasi, yang dimana dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Sri Rahayu, SPDME. Saya dari Prodi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mereview video yang berjudul Jurus Industri Telekomunikasi Kebut Transformasi Ekonomi Digital. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini video tersebut kemungkinan besar membahas bagaimana perusahaan telekomunikasi Indonesia, misalnya Telkom dan atau Telkomsel, memainkan peran penting dalam percepatan transformasi digital nasional dengan strategi inovasi penguatan ekosistem digital dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Perusahaan semacam ini memperluas layanan konektivitas, mengadopsi teknologi perusahaan semacam ini memperluas layanan konektivitas kita seperti AI, serta memperkuat infrastruktur digital yang mendukung berbagai sektor ekonomi dan masyarakat. Nah, dalam konteks ekonomi Indonesia, industri telekomunikasi sering diperkenalkan sebagai enabler utama transformasi digital. Bukan hanya layanan jaringan, tetapi juga sebagai inovasi fondasi bagi ekonomi digital yang lebih luas, termasuk e-commerce, layanan digital kreatif, dan pengembangan inovasi teknologi baru. Konsep inovasi dan organizational learning yang disampaikan pada video tersebut itu seperti inovasi berkelanjutan. Perusahaan telekomunikasi harus terus berinovasi di tengah cepatnya perkembangan teknologi digital. Misalnya seperti adanya jaringan 5G, cloud, AI. Inovasi ini tidak bersifat satu kali, tetapi berkelanjutan untuk tetap relevan di pasar dan mendukung ekosistem digital yang berkembang. Lalu selanjutnya ada perubahan model bisnis ke digital telco. Transformasi dari layanan telekomunikasi tradisional ke digital telco mencakup diverifikasi layanan seperti solusi cloud, platform digital AI yang menjadi bagian dari strategi inovasi produk atau layanan dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada organizational learning, adaptasi terhadap perubahan dalam organisasi modern seperti termasuk perusahaan telekomunikasi. Pemimpin dan tim perlu belajar dari data, pasar, dan teknologi baru. Jadi kita perlu melakukan riset pasar yang dimana apakah masyarakat sudah sangat membutuhkan hal tersebut atau belum. Ini cukup menjadi target pasar kita jika kita menciptakan ide tersebut. Ini mencerminkan learning organization, yaitu organisasi yang mampu beradaptasi dan mengembangkan kapasitas baru berdasarkan pembelajaran internet dan eksternal. Lalu ada beberapa insight penting yang relevan untuk organisasi modern pada video tersebut, seperti contohnya digitalisasi adalah keunggulan kompetitif. Organisasi yang tidak memanfaatkan teknologi digital secara strategis, baik dalam operasi internal maupun layanan eksternal, berisiko tertinggal karena digitalisasi menciptakan nilai tambah baru, efisiensi, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur telekomunikasi dan layanan digital menjadi kendaraan utama pertumbuhan ekonomi digital suatu negara. Sebagai contoh, meningkatnya video e-commerce dan konsumsi konten digital memperlihatkan bahwa teknologi, media, dan telekomunikasi membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peluang bisnis, yang dimana sekarang orang-orang sudah melakukan bisnis melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia, dan banyak e-commerce lain yang bisa kita dapatkan, yaitu pada aplikasi TikTok seperti TikTok Shop, dan bahkan Facebook sebagai sosial media pun dijadikan sebagai tempat berjualan oleh masyarakat sekarang.
Organisasi selanjutnya di sini organisasi harus siap bertransformasi. Perusahaan yang dulunya hanya penyedia akses telekom perlu berubah menjadi platform digital yang menyediakan berbagai solusi digital yang relevan dengan kebutuhan pelanggan modern. Ini menuntut fleksibilitas, pembelajaran cepat, dan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan teknologi baru dalam strategi bisnis. Lalu ada kolaborasi dan ekosistem. Transformasi digital yang sukses melibatkan kolaborasi dengan mitra teknologi pemerintah, startup, dan komunitas inovasi sehingga memperluas peluang pembelajaran bersama dan adopsi teknologi yang lebih cepat di seluruh jaringan bisnisnya. Lalu nilai strategis yang ada pada video tersebut itu terkait pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sini saya jelaskan mungkin tidak terlalu rinci ya. Ada beberapa nilai strategis yang terkait pada video tersebut. Contohnya seperti nilai strategis yang terkait pada digital transformation. Pada nilai strategis terkait digital transformation ini ada beberapa bagian yang mungkin menurut saya penting, yaitu yang pertama membangun fondasi ekosistem digital nasional, lalu yang kedua mengakselerasi adopsi teknologi di seluruh sektor, lalu yang ketiga ada menciptakan budaya inovasi berkelanjutan, lalu yang keempat transformasi pengalaman dan perilaku konsumen. Lalu untuk nilai strategis kedua yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu juga ada beberapa bagian. Di sini saya jelaskan di garis besarnya saja. Infrastruktur digital atau investasi jangka panjang. Lalu yang kedua ada mendorong peningkatan produktivitas nasional. Yang ketiga ada membuka ruang ekonomi baru. Yang keempat ada mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Lalu untuk nilai strategis yang ketiga, yang di sini terkait inklusi keuangan, di sini juga ada 4 bagian, yang dimana yang pertama itu meningkatkan akses keuangan untuk masyarakat. Di sini untuk masyarakat yang non-bank, yang dimana masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses bank, lalu dapat menggunakan aplikasi seperti mobile banking, e-wallet. E-wallet itu termasuk pada OVO, Dana, atau GoPay. Selanjutnya ada layanan kredit digital, pembayaran digital. Lalu yang kedua ada menurunkan biaya transaksi dan administrasi, yang dimana jika kita pergi misalnya kita akan mengirimkan uang kepada seseorang, jika kita melalui tangan ketiga, di situ akan mengenakan tarif yang entah itu 5.000, 10.000, dan jika kita mempunyai mobile banking sendiri, kita tidak akan mengeluarkan biaya transfer atau biaya pembayaran, biaya administrasi untuk UMKM yang membuka jasa transfer. Lalu selanjutnya ada mendukung UMKM masuk ke ekosistem digital. Seperti sebelumnya saya katakan, ada beberapa masyarakat yang membuka jasa transfer, seperti contohnya tidak hanya jasa transfer, tetapi juga ada berjualan secara online, menerima pembayaran digital, mendapatkan akses modal digital, mengakses pasar yang lebih luas. Lalu selanjutnya mendorong literasi keuangan digital. Melalui platform Telkom, masyarakat belajar menggunakan pembayaran digital, mengelola transaksi, dan memanfaatkan layanan keuangan modern. Ini mempercepat financial improvement sebetulnya di seluruh lapisan masyarakat. Lalu, pada kesimpulan video tersebut menegaskan bahwa industri telekomunikasi memiliki posisi strategis, contohnya seperti penggerak digital transformation nasional, menyediakan teknologi dan inovasi yang memungkinkan seluruh sektor bertransformasi, lalu motor pertumbuhan ekonomi jangka panjang, melahirkan industri baru, meningkatkan produktivitas yang memperkuat daya saing. Lalu pilar inklusi keuangan modern memberikan akses ekonomi dan layanan keuangan bagi masyarakat luas termasuk kelompok yang rentan. Lalu mungkin ada yang bertanya, penerapan konsep pada video tersebut bagaimana sih gitu.
Di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Yang pertama seperti transformasi digital dalam perusahaan, yaitu mengintegrasikan teknologi digital dalam proses bisnis. Contohnya seperti otomatisasi produksi, digitalisasi administrasi, cara yang berbasis data, platform e-commerce, lalu mengembangkan layanan untuk produk digital. Seperti contohnya membuat aplikasi layanan pelanggan, memperluas layanan digital, menggunakan big data untuk menganalisis pelanggan, lalu memperkuat infrastruktur teknologi informasi internal seperti cloud computing, cyber security, dan data governance agar siap menghadapi ekonomi digital. Lalu inovasi berkelanjutan yang ada pada video tersebut yaitu membentuk tim inovasi internal. Contoh dari tim internal itu seperti eksperimen ide baru, prototyping, mencari peluang digital, lalu melakukan kolaborasi lintas sektor, yaitu kolaborasi dengan startup, universitas, pemerintah, itu membantu perusahaan tetap adaptif dan inovatif. Lalu menggunakan data sebagai sumber inovasi. Perusahaan perlu mengembangkan kemampuan data-driven decision making. Lalu untuk menerapkan organizational learning, yaitu belajar dari kegagalan, perusahaan harus menciptakan kultur di mana kegagalan dianggap sebagai proses pembelajaran. Lalu pelatihan berkelanjutan, beradaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Lalu ide atau pertanyaan apa sih yang dapat muncul setelah menonton video tersebut? Menurut saya ada beberapa pertanyaan yang dapat muncul pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana perusahaan Indonesia bisa mengejar ketertinggalan digital dari negara lain. Lalu bagaimana UMKM bisa memanfaatkan telekomunikasi dan teknologi digital. Lalu yang ketiga ada apa peran saya sebagai generasi muda dalam mendukung transformasi digital Indonesia. Nah, jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan pada video tersebut, yang dimana video tersebut menekankan bahwa transformasi digital, inovasi berkelanjutan, dan pembelajaran organisasi adalah fondasi utama bagi organisasi modern agar tetap relevan di era perubahan cepat. Transformasi digital bukan semata adopsi teknologi, tetapi perubahan budaya organisasi, bagaimana cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengambil keputusan organisasi yang mampu belajar dengan cepat, melakukan eksperimen, gagal dengan cerdas, dan berkolaborasi secara terbuka akan lebih siap menghadapi masa depan. Kesimpulan dari seluruh dari video tersebut ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan untuk bertahan dan berkembang. Organisasi modern harus membangun kemampuan berinovasi secara berkelanjutan, belajar dari pengalaman, beradaptasi cepat, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai baru. Kunci utama keberhasilan terletak pada mindset organisasi. Apakah mereka mau berubah, belajar, dan berkolaborasi dengan ekosistem digital? Sebagai mahasiswa, video ini mengajarkan bahwa kita perlu mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang serba digital dengan meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan membangun pola pikir inovatif yang adaptif. Ada beberapa pesan inspiratif dari saya setelah menonton video ini. Masa depan adalah milik mereka yang berani berubah sebelum dipaksa berubah. Inovasi bukan sekedar produk, baru, ia adalah keberanian untuk mempertanyakan cara lama dan menciptakan nilai baru. Organisasi hebat bukan yang paling kuat, tetapi yang paling cepat belajar. Di era digital, kemampuan belajar lebih penting daripada apa yang sudah kita ketahui. Setiap perubahan adalah peluang, bukan ancaman, bagi mereka yang memiliki visi dan kemauan untuk beradaptasi. Mungkin itu saja video singkat dari saya yang bisa saya buat. Sekian dari saya.